Di pertengahan bulan April nanti kita akan mengenang kesengsaraan atau penderitaan Tuhan Yesus. Jadi saya pikir di Februari ini ya sebagai persiapan kita untuk memperingati ya Jumat Agung, kita mempelajari Yesaya pasal 53. Inilah pasal berisikan nubuatan yang dengan jelas sekali membicarakan ya tentang penderitaan dan kematian juru selamat kita dan juga kebangkitannya. Yesaya hidup sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Di angka yang mudah sekali kita ingat. Pada masa kerajaan utara sudah berada di tahun-tahun terakhir sebelum keruntuhan mereka karena penghukuman dari Tuhan. Bangsa yang telah meninggalkan Tuhan, menyembah berhala, melupakan perintah-perintah Tuhan. Nah, setelah begitu banyak nabi yang dikirim untuk menegur, banyak imam yang melayani, orang Lewi yang mengajar, dan tidak ada pertobatan, maka Tuhan sudah sampai pada waktunya Dia akan menghukum mereka. Satu bangsa itu akan dihukum dan mereka akan binasa. Kerajaan yang di utara, ya disebut kerajaan Israel. Di selatan disebut kerajaan Yehuda. Nabi Yesaya melayani di tengah-tengah bangsa yang demikian. Dia tahu mereka ini akan menuju kebinasaan, keruntuhan, tapi dia juga membawakan nubuat dan pesan pengampunan Tuhan untuk bangsa tersebut. Jadi Yesaya 53 adalah pesan dari Tuhan bahwa untuk bangsa ini, umat yang berdosa, walaupun mereka itu akan dihukum, tapi akan ada pengampunan. Tuhan Allah akan mengutus hambanya. Anak Allah sendiri akan datang ke dunia ini. Tapi di Yesaya 53, dia itu disebut sebagai hamba. Kenapa? Karena dia akan datang dan melakukan pekerjaan, melakukan tugas dan misi yang begitu rendah. Dalam arti dia akan memikul ya dosa-dosa dunia ini. Tuhan Allah akan menimpakan kepadanya hukuman terhadap dosa dunia ini. Jadi disebut sebagai seorang hamba. Karena misinya yang rendah dan karena kerelaan hatinya untuk melakukan apa yang dia ditugaskan. Seorang hamba tidak menolak, tidak mempertanyakan, tapi dia hanya akan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Yesaya jauh-jauh hari, 700 tahun sebelumnya, oleh karena Roh Kudus, dia sudah bisa menceritakan tentang sesuatu hal yang akan terjadi pada masa yang sebetulnya itu masih begitu lama baru akan terjadi. 700 tahun itu adalah waktu yang sangat lama. Ya, sebagai perbandingan, kita selalu belajar bahwa bangsa Indonesia ini dijajah oleh Belanda
350 tahun kan. Nah ini saya sebut karena dalam minggu ini Perdana Menterinya minta maaf karena pada saat perang kemerdekaan yang 4 tahun itu mereka sekarang mengaku terjadi penyiksaan, pembunuhan yang sangat kejam ya terhadap rakyat Indonesia. Dan mereka tidak bersedia ya meninggalkan negeri ini setelah menguasai negeri ini 350 tahun dan mengeruk begitu banyak kekayaan. Di tahun 45, walaupun kita menyatakan merdeka, mereka kembali dan perang kemerdekaan 4 tahun sampai 49. Banyak sekali kejahatan. Selama ini ditutup. Tapi minggu yang kemarin ini, kalau Bapak Ibu sudah baca koran, akhirnya mereka mengaku ada kejahatan perang. Ya, setidaknya mengakulah. 350 tahun ditambah dengan kemerdekaan kita yang sudah 70-an tahun, seluruhnya baru 400 tahun lebih. Jadi sejak zaman Indonesia masih merupakan kumpulan dari berbagai kerajaan-kerajaan kecil. Kalau di Jakarta masih disebut Batavia, abad ke-17, 1602, VOC, Belanda masuk ke Indonesia. Sampai sekarang itu baru ada sekitar 400 tahun. Tapi kita semua sudah merasakan itu adalah masa yang begitu dulu. Ya, begitu dulu itu. Rasanya jauh-jauh sekali. Itu baru 400 tahun. Tapi Yesaya memberikan nubuat ini 700 tahun, hampir 2 kali lipat dari masa kita anggap sudah lama sekali itu. 700 tahun lebih awal dia sudah bercerita tentang hamba Tuhan yang akan menderita, mati, dan bangkit ini. Tentu dalam 7 abad tersebut, ya orang-orang Israel yang lahir, yang membaca kitab Yesaya 53, mereka semua pasti baca. Mungkin mereka tak paham, tak bisa mengerti apa maksudnya ini. Ya. Ada hamba Tuhan yang nantinya akan sedemikian menderitanya. Mereka mungkin tidak paham kira-kira apa maksud daripada nubuatan Yesaya ini. Tapi kita ada orang yang diberkati. Kita hidup di sebelah sini dari salib Tuhan Yesus. Yang hidup setelah kedatangan Juru Selamat ini. Sekarang kita bisa membaca Yesaya ini dan mengerti sekali. Itulah sebuah nubuatan tentang Tuhan Yesus. Ya, Juru Selamat dunia ini. Maka di dalam hati kita orang Kristen, kita harusnya begitu terkesima atau terpana, begitu mengherankan, begitu mengherankan bahwa apa yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang akan terjadi pada Tuhan Yesus, ini jauh-jauh hari, 7 abad sebelumnya, itu oleh Tuhan, itu telah disampaikan terlebih dahulu. Jadi kita mengerti sekali bahwa Tuhan Allah yang adalah Roh, Dia mempunyai rencana. Dia bekerja. Kita tak melihat Dia, tapi Dia bekerja. Dan semua yang Dia rencanakan, pada waktunya mereka itu akan terjadi dan terlaksana. Dan ini harus membuat kita semakin beriman kepada Tuhan. Ya, bersyukur bahwa kita beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Allah yang benar, yang betul-betul berkuasa atas segala-galanya, berkuasa atas hidup kita, yang berkuasa juga nanti
untuk menyelamatkan kita semua, memberikan kita kebahagiaan dan hidup yang kekal. Dan terpenting lagi, kebangkitan dari antara orang mati. Nah, itulah Tuhan yang kita sembah. Kita ada di jalan yang benar ini. Nah, jadi dalam 3 ayat ini, Yesaya menubuatkan bahwa Sang Juru Selamat ini, dia akan mati. Dia menggunakan sebuah metafora atau sebuah kiasan untuk menggambarkan penderitaan daripada hamba ini. Dan dia bandingkan dia kepada seekor anak domba. Ya, seekor domba. Dan itu adalah sebuah perbandingan yang sangat tepat. Karena domba itu dipakai dalam upacara mereka, ya, dalam korban bakaran untuk penebusan dosa mereka. Jadi hamba Tuhan ini, Juru Selamat ini, yang akan menyelamatkan kita, digambarkan seperti seekor domba. Ya, kita lihat, dia dianiaya, ayat ke-7, tapi dia membiarkan diri ditindas. Ayat ini pasti membawa kita kembali kepada saat-saat Tuhan Yesus ditangkap dan apa yang mereka lakukan terhadapnya. Dimulai dengan Taman Getsemani, ditangkap di tengah malam dengan kekuatan yang sedemikian besar, sehingga Tuhan Yesus berkata, ya, sepanjang hari dia ada di bait suci. Kapan saja dia bisa ditangkap. Tapi kenapa mereka harus melakukannya dengan sedemikian huru-hara? Dan kita mengingat kembali bagaimana mereka menganiaya dia, memukul-mukul dia, sambil mensuruh dia menebak siapa yang memukul dia, mencambuk dia, menghina, memakaikan jubah ungu, lambang baju raja, ungu warna kerajaan, meludahi dia. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas. Tuhan Yesus seperti lagu yang sering kita nyanyikan. Dia bisa memanggil malaikat, 10.000 malaikat. Dia bisa memerintahkan malaikat ciptaannya ini itu datang dan melindungi dia. Tapi Tuhan Yesus memilih untuk ditindas, memilih tidak melawan, karena itulah jalan tujuan dia datang ke dunia ini. Dia tidak datang untuk jadi seorang pahlawan, seorang panglima perang. Dia datang untuk mati. Itulah jalan menuju salib. Jalan orang yang lemah, ditindas. Walaupun dia bisa melawan, tapi dia memilih tidak, karena itulah jalan yang ingin dia tempuh. Untuk itulah dia datang ke dunia ini. Dia dianiaya, ditindas, dan tidak membuka mulutnya. Dia tidak berbantah-bantahan, tidak membela diri. Dia biarkan saja. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ya, seperti anak domba yang dibawa untuk disembelih. Katanya, kata yang dipakai itu pembantaian. Ya, sembelih
itu udah keras. Pembantaian itu lebih keras lagi. Menunjukkan bagaimana sebetulnya Tuhan Yesus ini akan menderita. Seperti anak domba dibawa, tak bisa melawan. Tuhan Yesus memilih untuk tidak melawan. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting mulutnya. Atau seperti domba yang dewasa. Ketika orang menggunting bulunya, dia tidak melawan, dia berdiam diri. Itulah Tuhan Yesus, tidak membuka mulutnya. Ayat ke-7 menggambarkan kepada kita Tuhan Yesus dengan sadar dan dengan rela menderita dan mati untuk kita. Dia tidak mau melawan, dia tidak mau membela diri, tapi dia merelakan dirinya untuk ditindas bahkan sampai mati. Untuk itulah dia datang ke dunia kita ini. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Mereka menangkap dia di Getsemani, malam itu juga dia disidang. Tengah malam pun disidang. Walaupun dalam hukum orang Israel, mereka tak boleh melakukan persidangan di tengah malam. Tapi semua itu ditabrak. Bagi Tuhan Yesus tidak ada keadilan. Mereka sidangkan dia juga di malam hari. Pagi-pagi mereka sudah bawa dia ke Pilatus. Untuk apa? Untuk dijatuhkan hukuman. Jadi itu adalah sebuah persidangan kilat. Hanya punya satu tujuan, untuk menghukum, mematikan. Dengan saksi-saksi palsu, dan mereka menuduh dia. Walaupun Pilatus sendiri, kita membaca, bahwa dia menilai Tuhan Yesus tidak ada berbuat kesalahan, dan dia tidak patut dihukum mati. Tapi Pilatus hukum mati dia juga. Karena dia merasa tak ada perlunya dia membela Tuhan Yesus. Dan membuat orang Yahudi marah kepada dirinya sendiri. Pilatus tidak ada menganggap Tuhan sama sekali. Dan dia biarkan dia, yang dia sendiri sadar tak ada salahnya untuk dihukum mati. Itu adalah pengadilan sesat yang pakai istilah kita sekarang. Orang yang jelas tak bersalah, tapi dihukum. Dan dihukum dengan sekeras-kerasnya. Dihukum dengan secepat-cepatnya. Tidak sampai 24 jam dari penangkapannya, dia sudah dihukum mati. Sesudah penahanan dia dan penghukuman, ya, ia terambil. Ia terambil artinya ia mati. Tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Tak ada orang peduli sama Tuhan Yesus. Secara umum, tak ada orang peduli. Kita tahulah, Maria, ibundanya sendiri, peduli. Karena dia ada di dekat kayu salib. Yohanes ada juga di situ. Mungkin sejumlah murid-muridnya dari jauh mereka mencuri-curi lihat. Mereka juga peduli. Tapi ini hanyalah kumpulan kecil orang. Tapi secara umum orang yang ramai itu tak ada orang yang peduli tentang nasibnya. Siapakah yang memikirkannya?
Ya, sebuah pertanyaan retorik. Pertanyaan tak usah dijawab, karena jawabannya jelas. Tak ada orang peduli para imam, para ahli Taurat, orang Farisi, penduduk di Yerusalem, orang yang begitu banyak yang berkumpul di hari-hari itu, hari besar. Mereka tahu tentang penyalipannya, tapi tak ada orang yang memikirkan dia. Mereka biar dia mati, ya mati. Tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Tak ada orang yang pikirkan dia. Tuhan Yesus Juru Selamat yang akan membawakan pengampunan kepada dunia ini. Membawakan keselamatan kepada begitu banyak orang-orang di dunia ini yang percaya dan bertobat nantinya. Ia akan memberikan hidup kekal kepada semua orang yang bertobat di dalam kerajaan surga. Tapi waktu dia mati, tak ada orang peduli kepadanya. Ya. Tapi itulah yang terjadi pada dia. Dan Nabi Yesaya 7 abad sebelumnya, oleh dorongan Roh Kudus, dia telah tahu itulah yang terjadi. Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dia mati. Nubuat telah mengatakan dia akan mati. Di atas kayu salib Tuhan Yesus benar-benar mati. Dia bukan pingsan. Dia benar-benar mati. Ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Jadi kita tahu dengan jelas sekali, nubuatan dari firman Tuhan tegas menyatakan Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Inilah ayat yang menjelaskan sebetulnya kenapa Tuhan harus menderita seperti ini. Tuduhan palsu dalam kata inri yang dipakukan pada kayu salib itu. Seolah-olah dia dihukum mati karena ingin memberontak, ingin memimpin revolusi, ingin menjadi raja orang Israel. Itu adalah tuduhan palsu. Dia mati bukan karena kesalahan itu. Tuhan Allah yang berkehendak bahwa dia harus mati. Kenapa? Karena dia mati untuk menolong umatnya yang memberontak terhadap Tuhan. Kematiannya itu dianggap sebagai sebuah tulah. Dan kita semua ingat istilah tulah ini. Tulah ada hukuman Tuhan keras. Jadi kematiannya itu dikatakan adalah sebuah hukuman Tuhan yang keras kepadanya. Kenapa? Karena dia memikul dosa semua orang. Dan ketika Tuhan Allah melihat dia, melihat semua dosa manusia itu. Dan dia harus dihukum dengan keras. Tulah yang dikenakan kepadanya. Semua dosa yang dia pikul itu adalah dosa pemberontakan dari umat Tuhan. Dosa umat yang telah meninggalkan Tuhan, menyembah berhala, tidak mematuhi hukum Taurat, tidak mengikuti hari Sabat, tidak melakukan perintah-perintah Tuhan. Semuanya ini adalah pemberontakan. Dan Tuhan Yesus harus memikul hukuman atas semua pemberontakan itu. Maka dikatakan ia kena tulah. Ya, kena hukuman yang keras dari Tuhan. Tapi Bapak Ibu kita harus mengerti. Tuhan Yesus ini
dalam menanggung pemberontakan umatnya ini tidak sekedar orang Israel, tapi jauh lebih luas. Di 1 Yohanes ayat 2, pasal 2 ayat kedua. Apa yang ditulis di situ? 1 Yohanes pasal 2 ayat yang kedua. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dia mendamaikan kita kepada Tuhan. Ya, dengan cara menghapuskan dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jelas sekali, Yesaya mengatakan bahwa Tuhan Yesus dalam menanggung pemberontakan umatnya. Umatnya ini lebih daripada sekedar orang Israel, tapi adalah seluruh dunia. Semua manusia yang Tuhan ciptakan, sejak dari Adam sampai nantinya manusia terakhir dilahirkan di akhir zaman. Semua dosa manusia, semua yang meninggalkan Tuhan, semua yang memberontak, dosa mereka semua inilah dipikul oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kena tulah dari Tuhan. Kena dosa semua manusia ini. Untuk dunia yang berdosa, kita harus bersyukur. Ya. Sesuai dengan nubuat Tuhan. Juru selamat ini telah datang dan telah mati di kayu salib, sehingga semua pemberontakan kita, semua orang yang berdosa itu bisa memperoleh pengampunan, asal kita mau sadar dan kembali kepada Tuhan. Semua bisa memperoleh pengampunan. Ia terputus dari dunia negeri orang hidup. Karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Dan ayat terakhir, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Artinya apa? Artinya adalah dia itu mati dan dianggap sebagai orang fasik. Mereka menilai dia adalah seorang fasik, seorang yang tak bertuhan, seorang yang melakukan kejahatan. Maka mereka menghukum dia. Pemerintah Romawi, pemimpin Israel menghukum dia. Mereka menilai dan menganggap dia sebagai orang fasik, orang jahat, dan dihukum mati. Jadi orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dia mati dan dianggap orang sebagai seorang yang jahat. Dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Dan itu membawa kita ya kepada setidaknya kedua perampok yang disalibkan bersama dia. Tuhan Yesus ketika dia mati, orang berpikir dia itu adalah seorang penjahat. Sehingga harus mati dengan cara yang sedemikian keji, yang disalibkan. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Sekalipun tidak ada kejahatan, tapi dia mati. Dan itulah telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan kita tahu pasti bahwa Juru Selamat itu benar-benar mati. Ya. Dan dia mati tujuannya juga jelas. Kita sekarang tahu dengan jelas. Dia mati adalah untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Kita patut bersyukur ya. Di dalam dunia kita ini yang berdosa dan dalam hidup kita sebagai seorang manusia yang fana, kita mempunyai seorang juru selamat
sehingga daripadanya lah kita bisa beroleh pengampunan dan kita bisa mempunyai bahagian dalam hidup di dunia yang akan datang. Bahkan kebangkitan kembali dengan tubuh yang mulia, hidup selama-lamanya. Ya, dalam langit dan bumi yang baru. Yang akan Tuhan berikan kepada umatnya sampai dunia yang kekal dan abadi. Kita harus bersyukur karena ada sebuah Alkitab yang dari situlah kita beroleh pengetahuan ini. Dan Roh Kudus bekerja di hati kita, menolong supaya kita mengerti bahwa inilah kebenaran. Kebenaran. Dan kita ikut kebenaran ini. Dan kita mempunyai hidup. Dan hidup yang berkelimpahan, hidup yang akan berlangsung sampai selama-lamanya. Kita telah pindah dari maut kepada hidup. Nah, jadi dengan pemahaman ini, nanti ketika kita memperingati Jumat Agung, kita bisa lebih bersyukur, lebih bersungguh-sungguh, ya beribadah, karena kita telah lebih paham apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk kita sekalian. Kiranya Tuhan juga membuat kita menjadi lebih setia, bersungguh-sungguh menjadi seorang Kristen. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih begitu ajaib melalui Nabi Yesaya. Tuhan telah menyampaikan berita ini tentang Sang Juru Selamat. Dan kami telah membaca tentang Dia. Dan sungguh Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus adalah Sang hamba yang telah dinubuatkan ini. Kami bersyukur Dia telah datang. Kami bersyukur mempunyai Juru Selamat seperti Tuhan Yesus. Bantulah kami Tuhan untuk mengasihinya, untuk bersungguh-sungguh hidup sebagai seorang Kristen, murid Tuhan Yesus. Padamu lah kami serahkan semua jemaat ini. Pimpin dan tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.